Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya sebagai Ketua Tim Peneliti Ibu Dr. Insinyur Anis Solihah MP. Di sebelah saya, anggota saya Ibu Dr. Ena Marlina MP. Dan di sebelah kiri saya, anggota saya Ibu Dr. Vita Mustafida MPD. Penelitian kami berjudul Dampak Implementasi Program MBKM terhadap Dinamika Performa Mahasiswa di Universitas Islam Malang atas bantuan pendanaan Program Penelitian Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan Pengabdian Masyarakat berbasis penelitian tahun anggaran 2021 Kemendikbud Ristek Dikti. Tujuan dari penelitian saya ada 7. Yang pertama, ingin mengetahui seberapa besar mahasiswa mengetahui dan memahami pada program kebijakan MBKM. 2. Apakah mahasiswa mengetahui di program studi sudah ada atau belum tentang kurikulum dan pedoman program MBKM yang terdahulu. Yang ketiga, mengetahui kesiapan dan pilihan mahasiswa terhadap 8 program MBKM. Yang keempat, mengetahui apakah program MBKM mempengaruhi masa studi mahasiswa. Tujuan yang kelima, ingin mengetahui kompetensi mahasiswa setelah mengikuti program MBKM. Yang keenam, ingin mengetahui apakah kegiatan MBKM berpengaruh terhadap persiapan pasca lulus. Dan yang terakhir, seberapa besar mahasiswa tertarik dan merekomendasikan kepada kolega pada kebijakan program MBKM. Metode pelaksanaan dan kegiatan dari tim penelitian kami diawali dengan sosialisasi kepada mahasiswa secara masif. Adapun kegiatan yang lain dari penelitian kami adalah 2 kegiatan FGD, di mana FGD yang pertama adalah FGD penyusunan jurnal artikel bereputasi dengan mendatangkan narasumber yaitu Profesor Ahmad Taufik yang berasal dari Universitas Negeri Malang. Kemudian narasumber yang kedua yaitu Dr. Ena Marlina MT dari tim kami sendiri. Tujuan dari FGD penyusunan artikel ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada dosen umumnya dan khususnya kepada tim peneliti dan pengabdian masyarakat di dalam menyusun luaran artikel jurnal serta kiat-kiat bagaimana menembus artikel tersebut. Kemudian FGD yang kedua yaitu penyusunan buku antologi IC yang didahului dengan sosialisasi kepada mahasiswa peserta program MBKM Kampus Mengajar yaitu Kampus Mengajar 1 dan Kampus Mengajar 2. Dari sosialisasi tersebut, mahasiswa mengirimkan artikel sebanyak 171 artikel. Dari 171 artikel kami seleksi menjadi 50 artikel. Dan dari 50 artikel tersebut kami akan jadikan menjadi 2 buku, non kependidikan dan kependidikan. Di mana kependidikan sebanyak 28 artikel dan non kependidikan 22 artikel. Kegiatan yang lain kita melakukan analisis dari hasil survei yang kami lakukan, di mana hasil survei yang kami lakukan sebanyak 94,5% mahasiswa memahami, mengetahui dan tertarik kepada program MBKM. Kemudian 72% mahasiswa mengetahui bahwa di prodi masing-masing sudah pernah melaksanakan kegiatan MBKM terdahulu. Dan 83% mengetahui bahwa dokumen kurikulum sudah ada di prodi masing-masing. Selanjutnya, luaran artikel yang kami capai dari hasil penelitian kami sebanyak 16 luaran capaian yang terdiri dari 4 artikel jurnal bereputasi, di mana keempat artikel jurnal tersebut sudah submit 100%, baik Q1, Q3
Kemudian 4 luaran haki, di mana haki 4 tersebut berasal dari 2 HKI buku antologi IC yang berasal dari hasil FGD, kemudian 2 HKI model pembelajaran implementasi MBKM. Selanjutnya 2 buku antologi IC non kependidikan dan 2 kependidikan. Kemudian media publikasi media massa terdiri dari media cetak, baik media Times Indonesia, Malang Times Indonesia, dan Jatim Times. Dan selanjutnya 2 video YouTube terupload. Dan yang terakhir 1 laporan akhir. Manfaat dari hasil penelitian yang kami lakukan, yang pertama mengetahui tingkat pemahaman dan ketertarikan program MBKM dan kesiapan serta keberhasilan implementasi MBKM pada tingkat prodi. Kedua, mengetahui dampak dan kendala-kendala teknis pelaksanaan implementasi MBKM terhadap mahasiswa. Yang ketiga, mengetahui kompetensi dan skill lintas prodi dan lintas perguruan tinggi. Selanjutnya yang terakhir, mahasiswa mendapatkan teman baru sehingga dapat memperluas jejaring ketika mereka lulus. Adapun kesimpulan yang kami dapatkan dari hasil penelitian ada beberapa hal. Yang pertama, 95% mahasiswa di Universitas Islam Malang mengetahui program MBKM, dan dari 95 tersebut mereka mendapatkan informasi terbanyak dari sosialisasi kanal Universitas Islam Malang sebanyak 63,3%, dan 42% berasal dari informasi yang lain. 83% mahasiswa mengetahui program MBKM sudah ada pada program studi terdahulu, dan pilihan mahasiswa terhadap 8 program MBKM yang paling tinggi adalah pada program magang atau praktek kerja, yaitu sebanyak 47%, diikuti program pertukaran pelajar sebanyak 14%, selanjutnya kewirausahaan sebanyak 11%, dan program yang lain di bawah 10%. Kesimpulan yang lain dari hasil penelitian kami mendapatkan bahwa 70% mahasiswa mengatakan bahwa program MBKM mempengaruhi masa studi mereka akan tepat waktu, dan 81% mereka mengatakan bahwa mengikuti MBKM akan meningkatkan kompetensi mereka dan bermanfaat bagi mereka. Selanjutnya, sebanyak 65,4% mahasiswa tertarik kepada kebijakan MBKM dan akan merekomendasikan kepada koleganya sebanyak 61,7%. Saran dari hasil penelitian kami yang pertama, adanya sosialisasi yang lebih masif kepada dosen, terutama pemahaman tentang MBKM, untuk mengimbangi ketertarikan mahasiswa kami yang sangat besar, sehingga pemahaman dosen sangat diperlukan agar pelaksanaan implementasi MBKM berjalan dengan lancar. Kemudian harus ada kelancaran penurunan dana MBKM yang dirasa mahasiswa masih tersendat-sendat. Kemudian yang ketiga, adanya peningkatan kerjasama dengan DUDI, terutama untuk program magang ataupun praktek kerja pada mitra DUDI. Dan selanjutnya, saran kami yang terakhir, adanya unit ataupun sistem yang terintegrasi pada tingkat
pusat, prodi, mahasiswa, dan tendik, sehingga semuanya berjalan secara komprehensif untuk memaksimalkan implementasi MBKM. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami selaku tim penelitian prodi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan MBKM meningkatkan kreasi dan inovasi mahasiswa, MBKM bisa.